Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Semua orang di dalam Mystic Cloud Sekte mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan api hijau dan putih di atas tangan Xiao Yan yang perlahan mendekat. Pada saat ini, bahkan para murid yang kekuatannya lemah mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai seorang Douzong, Yun San pertama kali merasakan ketidaknyamanan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan mengabaikan ucapannya. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kental, menatap dua api berwarna berbeda dengan saksama. Saat dua api yang berbeda mulai bergabung, jarak antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan seperti guntur yang teredam dipancarkan dari dalam mereka, mengejutkan jiwa mereka yang menonton. Di belakang Xiao Yan, Ratu Medusa juga menyaksikan tindakan mantan dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh Heaven Swallowing Python, di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiao Yan. Angry Buddha Lotus Flame, ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda. Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu api inti teratai hijau yang telah menyiksanya sampai dia hampir tidak hidup. Jenis energi menakutkan apa yang akan menggabungkan dua jenis api surgawi yang berbeda. Hentikan dia. Saat dia melihat keributan yang ditularkan dari tabrakan antara telapak tangan Xiao Yan, wajah Yun San berangsur-angsur menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya jika kedua api itu bergabung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yun San memberi perintah, Yun Leng dan beberapa orang lainnya, yang sudah menunggu, segera mengepakkan sayap doki di punggung mereka. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengelilinginya saat mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Saat dia mundur, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Banyak nyala api hijau putih yang berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang, api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan kaget. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali berkedip dan mengejar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Meskipun kecepatan sayap awan ungu Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan sepasang sayap doki yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan licik setiap kali dia akan dikelilingi dengan tangkas mengelak serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama waktu mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiao Yan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih menyelimuti satu sama lain, seperti sekumpulan api, berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia menatap Xiao Yan yang berulang kali menghindari ditangkap oleh Yun Leng dan yang lainnya, Yun San mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju dan tubuhnya anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiao Yan menarik kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap melonjak. Sama seperti Yun San berencana untuk menangkap Xiao Yan sekaligus, sosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah, Mystic Cloud Sect menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dado si belaka, dan pada akhirnya, bahkan kamu perlu mengambil tindakan. Bukankah ini terlalu memalukan? Petik 2. Ratu Medusa, jangan mengira aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Hari ini,
Jelas bahwa Xiao Yan telah menemukan masalah dengan sekte Mystic Cloud saya. Saya harap Anda tidak terlibat dalam hal-hal yang bukan urusan Anda. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan. Yun San menatap Ratu Medusa yang menghalangi dia, dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika Anda tertarik, saya dengan senang hati menemani Anda mencoba serangan saya. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ratu Medusa memberikan senyuman manis saat dia berkata. Sebenarnya ada semangat dalam pupilnya. Wajah Yun San berkedut sedikit. Dia berbalik dan berteriak kepada Yun Yun, Yun hentikan api surgawi di tangan Xiao Yan agar tidak bergabung. Aku akan menahan Ratu Medusa. Petik 2. Ini, Yun Yun terkejut saat mendengar kata-kata Yun San. Ada pergulatan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apapun. Yun apa yang kamu lakukan? Benda di tangan Xiao Yan terlalu menakutkan. Jika dia melemparkannya ke Mystic Cloud Sect, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di Mystic Cloud Sekte pasti akan mati atau terluka parah. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Yun San mulai sedikit tertegun saat melihat Yun Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan perkataannya. Segera, dia menjerit keras. Ya guru, ekspresi Yun Yun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah, dia mengatupkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya dengan lembut mengepak dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Yun San akhirnya menghela nafas lega saat melihat gerakan Yun Yun. Dia menoleh dan menatap dingin Ratu Medusa saat dia berkata, bahkan tanpa aku berakting, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiao Yan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Yun San tertawa dingin. Dia menoleh dan menelusuri pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap tajam ke titik di antara tangan Xiao Yan. Saat kedua jenis api itu bergabung bersama, energi menakutkan yang bahkan Yun San perlu anggap serius perlahan-lahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia dengan sempit dan berbahaya menghindari pukulan Yun Leng berkali-kali. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas di sudut matanya. Ia melihat Yun Yun muncul di hadapannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan halus. Pada saat ini, tangannya langsung menembak secara eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, bola api yang dengan susah payah dia gabungkan kemungkinan besar akan runtuh di tempat jika akan mengenai. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan api surgawi, tiba-tiba terangkat lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk bertemu dengan telapak tangan Yun Yun. Yun Yun kaget saat melihat Xiao Yan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam ke mata hitam gelap yang seperti tinta. Saat telapak tangan bersentuhan dengan dada mantan, hatinya tanpa sadar melunak. Dengan desahan lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak di dekat dada Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Xiao Yan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak bisakah Anda membalik masalah sampai menjadi sekaku ini? Suara lembut yang berisi perasaan memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah Mystic Cloud Sect Anda yang telah bertindak terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yun Leng. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik ke belakang sambil tertawa dingin. Tapi murid dari Mystic Cloud Sekte tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka?
Tangan Yun Yun terletak di dekat bahu Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Sepertinya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yun Leng masuk ke klan Xiaoku, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiaoku yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang padaku bahwa mereka tidak bersalah. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berkata dengan marah. Mulut Yun Yun melebar saat dia melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi amarah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas lembut saat dia berkata dengan senyum pahit, "Kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda sudah tenang dulu sebelum melanjutkan pembahasan. Namun, benda di tanganmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang akrab dengan Xiao Yan segera melayang ke hidung Xiao Yan. Baunya persis sama dengan tahun lalu. Saat dia menatap wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus, yang terulur dengan keras, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Rona merah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun tanpa firasat apapun. Saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela nafas dan mengepakkan sayapnya, memanfaatkan saat Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Teman yang licik. Yun Yun juga pulih tepat saat Xiao Yan mundur. Wajahnya masih memerah dengan warna merah yang memabukkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiao Yan yang terbang mundur. Namun, pucat perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa dua api berwarna itu telah menyatu sepenuhnya saat ini. Ular api menembak ke segala arah saat mereka bergoyang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar menciptakannya? Waktunya cepat dan mundur. Kali ini, Mystic Cloud Sect akan menderita kerugian besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang di tangan Xiao Yan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiao Yan dengan tergesa-gesa bergoyang. Sesaat kemudian, bola api itu tiba-tiba pecah. Cahaya dari api bersinar terang, dan teratai api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan meringkuk dari dalam bola api. Setelah itu digantung di atas tangan kanan Xiao Yan. Bajingan ini Yun Leng. Yun San tercengang saat dia melihat teratai api hijau putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari teratai api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yun Leng dengan satu tamparan. Mengapa dia tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia anggap merepotkan? Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini. Wajah Ratu Medusa juga menunjukkan keterkejutan saat dia bergumam. Wajah Xiao Yan mengandung ekspresi fanatik saat tatapannya menatap tajam ke teratai api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengatupkan giginya dan menahannya. Memalingkan kepalanya tiba-tiba, Xiao Yan mengarahkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yun Leng di bawah. Hati Yun Leng bergetar saat melihat Xiao Yan menatapnya. Saat ini dia juga dengan jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Seketika, keringat dingin berulang kali mengucur dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bajingan tua, pergi dan mati. Xiao Yan meludah saat dia menyeringai dengan keras. Matanya merah padam saat dia meraung dengan marah. Xiao Yan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Betulkah? Ini benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yun Leng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Tubuhnya dengan sigap turun saat dia berteriak dengan tajam. Xiao Yan,
Tidak, wajah cantik Yun Yun menjadi pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiaoyan menatap wajah cantik Yun Yun. Kepahitan mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Sudah terlambat." Xiaoyan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan bangkit. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi-api yang melesat secara eksplosif ke arah Yun Leng di bawah, yang mencoba melarikan diri. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa karena membawa kekuatan penghancur, menembus udara di kejauhan, dan dengan cepat mengejar Yun Leng, yang memiliki wajah ketakutan. Hah! Segel di tangan Xiaoyan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bang! Saat teriakan itu jatuh, teratai api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Mystic Cloud Sect. Ledakan yang keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini, puncak gunung awan berkabut tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, Mystic Cloud Mountain mulai bergetar hebat. Banyak garis retakan besar merangkak di sepanjang dinding gunung, dan mulai menyebar seperti api. Bebatuan gunung berguling dan pohon dibakar. Adegan itu mirip dengan hari kiamat. Gelombang api yang bergolak membentuk bentuk teratai api yang sangat besar di puncak Mystic Cloud Mountain. Seseorang bahkan dapat melihatnya dengan jelas dalam radius 50 km dari gunung. Banyak orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan teratai api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meski jarak mereka sangat jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Angry Buddha Lotus Flame, yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak Mystic Cloud Mountain, sosok Hai Bodong dan yang lainnya berkelebat dan muncul. Mereka mengamati teratai api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah, dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan rasa tenggorokan mereka menjadi kering. Kekuatan semacam ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiaoyan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Rasa shock di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiaoyan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa Dado Si benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan, bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar-debar. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, anak muda bernama Xiaoyan ini, tampaknya dia akan membuat mereka sangat terkejut. Teratai api misterius yang dia tunjukkan saat ini telah memberi mereka kejutan yang parah. Saat memikirkan hal ini, Fama tiba-tiba merasakan iba dan penyesalan di dalam hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang diperlihatkan Xiaoyan, dia sebenarnya bernilai sebesar makhluk sebesar ini yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Mystic Cloud Sect karena Xiaoyan, itu sangat berharga. Ah, hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang tajam dan tepat. Fama menghela nafas pelan dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia dengan lembut berkata di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Mystic Cloud Sect? Menurut karakter Xiaoyan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap tajam ke tempat teratai api bermekaran. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame benar-benar menakutkan. Apalagi membunuh Yun Leng tidak sulit. Yang paling penting, bagaimanapun, tetaplah Yun San.
Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiao Yan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak turun tangan dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri akan dikejutkan sampai mati oleh gelombang sisa Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yun San saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiao Yan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun Yun masih ada. Kesulitan meningkat beberapa kali lagi. Ah, anak kecil, kali ini, kamu terlalu sembrono. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana teratai api perlahan menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Banyak tatapan diaglomerasi di puncak Mystic Cloud Mountain di mana gunung itu bergetar dan tanahnya bergetar. Di sanalah teratai api bermekaran. Pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan, bahkan seorang Do Huang akan mengalami kesulitan sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi Mystic Cloud Mountain akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di depan mata. Meskipun Hai Bodong dan yang lainnya telah mengharapkan ini, mereka masih tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala. Asap menghilang dan tanah terbuka yang sangat besar tampaknya telah mengalami gempa bumi. Garis retakan tersebar ke segala arah. Sebagian besar aula besar yang awalnya menjulang tinggi di dekat lapangan telah runtuh. Tugu batu yang berdiri di tengah lapangan terbuka itu juga diledakkan hingga tinggal sepotong kecil saja yang masih dimasukkan ke permukaan batu. Bagian yang tersisa semuanya pecah menjadi bubuk oleh kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Banyak bangunan dan aula yang terletak di sekitar tanah terbuka telah langsung berubah menjadi reruntuhan. Masih ada erangan dari murid Mystic Cloud Sekte yang berulang kali terdengar dari tanah terbuka. Tentu saja, kekuatan penghancur yang diciptakan oleh Angry Buddha Lotus Flame yang mekar secara alami tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan. Satu-satunya alasan yang mencegah teratai api menciptakan terlalu banyak kerusakan adalah penghalang energi berbentuk mangkuk terbalik yang jatuh dari udara. Penghalang energi yang sangat besar secara langsung melilit seluruh perimeter Mystic Cloud Mountain Peak. Dari riak seperti air yang beredar di sekitarnya, bahkan Do Huang yang kuat pun akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika memang demikian, energi sisa yang menembusnya ketika teratai api meledak masih mampu menghancurkan Mystic Cloud Sect sampai benar-benar berantakan. Saat gelombang api menghilang, Xiao Yan, yang berada di langit, juga muncul. Kondisinya saat ini tampaknya sangat buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hangus hitam. Napas Xiao Yan tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi yang sangat besar. Akhirnya, ekspresinya menjadi gelap saat tatapannya berhenti pada Yun San, yang tertahan di udara dengan satu tangan ditempatkan pada penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi yang memblokir Angry Buddha Lotus Flame ini adalah perbuatannya. Tentu saja, Yun San mungkin telah berhasil memblokir Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia juga telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar. Napasnya, yang awalnya panjang dan lembut, tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan nafasnya, ekspresi Yun San sudah benar-benar gelap. Kemarahan dengan cepat muncul di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiao Yan menyapu Yun San. Akhirnya, berhenti di sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yun San. Dia kaget dan senyum dingin segera merembes dari sudut mulutnya. Orang yang digendong Yun San jelas adalah Yun Leng, yang pertama menerima serangan teratai api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan pernapasannya yang semakin lemah, jelas bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Rasa pusing yang intens tiba-tiba melonjak di kepala Xiao Yan. Tubuhnya bergoyang sedikit saat dia mengatupkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yun Leng sudah meninggal. Karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini.
Baiklah Xiao Yan. Anda adalah orang pertama yang telah mengurangi Mystic Cloud Sect saya ke keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yun San perlahan menyapu sekte yang hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu ada gunung berapi yang akan meletus. Yun San menunduk dan melihat Yun Leng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar. Dia terdiam sesaat sebelum melemparkannya ke arah beberapa sesepuh di tanah terbuka. Dengan suara lemah, dia berkata, "Pergi dan tangkap Penatua Gu He untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia dapat bertahan hidup." Kedua sesepuh dengan tangkas menerima Yun Leng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yun San dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi berbentuk mangkuk besar perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Suara tenangnya mengandung niat membunuh dan amarah saat itu bergema tanpa henti di seluruh Mystic Cloud Mountain. Xiao Yan telah menghancurkan sekte kami, membunuh sesepuh kami. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte generasi ke-8 dari Mystic Cloud Sekte, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar dicari dari Mystic Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus dibasuh oleh darahnya. Petik 2. Suara samar tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tercengang untuk waktu yang lama sebelum pulih. Mereka mendesah pelan. Masalah ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yun Yun juga berangsur-angsur menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan wajah tenang Yun San. Ekspresinya sama tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir untuk mundur dengan cepat. Karena kamu berani datang ke Mystic Cloud Sekte untuk membunuh Yun Leng dengan paksa, kamu juga harus bersiap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, diriku yang dulu pasti akan membuatmu tinggal di Mystic Cloud Sect selamanya. Mata Yun San tiba-tiba membelalak saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat teriakan itu jatuh, tubuh Yun San langsung menghilang dari tempatnya. Kulit di tubuh Xiao Yan terasa dingin saat Yun San menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang mundur dengan cepat. Segera, dia membalikkan tubuhnya dengan paksa dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiao Yan bergeser, sebuah tangan keriput muncul entah dari mana dari tempat dia pindah beberapa saat sebelumnya. Itu dengan keras menghancurkan ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak energi melingkar tercipta. Indra Anda cukup baik, tapi tidak cukup baik. Suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yun San muncul di belakangnya tanpa sadar. Sesaat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiao Yan kejang sampai dia menderita cedera internal. Tetap di belakang, Yun San dengan dingin menatap Xiao Yan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat dia meraih tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Bang! Pada saat sebelum Yun San meraih Xiao Yan, bayangan tiba-tiba melintas. Tangan halus seperti giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiao Yan, yang menerima serangan dengan kekuatan ini, tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Sudah saya katakan, tak ada gunanya meski Ratu Medusa melindungimu hari ini. Bahu Yun San sedikit gemetar. Dia melepaskan kekuatannya dan menatap Ratu Medusa yang muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang sangat dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun San. Setelah bayangan meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda.
Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang secara eksplosif ke arah Xiaoyan yang tidak jauh di belakang. Klon yang memiliki kekuatan tubuh utama, ya. Ratu Medusa mengamati dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menciut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan di belakang memiliki energi yang sangat besar. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh asli Yun San secara aneh muncul kembali di depannya, dengan kuat menghalangi kemajuannya. Saat keduanya bentrok, kedua bayangan itu sudah menyusul Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan dikumpulkan di tangan mereka saat mereka segera menghancurkan dada Xiaoyan dengan keras. Cermin es Xuan. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dan cermin es yang sangat besar muncul di depan Xiaoyan. Bang! Tinju itu dengan keras menghantam cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiaoyan, cepat pergi. Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiaoyan. Kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiaoyan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan setelah itu tampaknya memiliki kecerdasan Yun San. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka segera menjadi dingin saat mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya, dan segera berubah menjadi 2 es tajam yang berputar dengan cepat. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju menuju 2 bayangan belakang. Nyah! Salah satu bayangan di belakang berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi gelap dan dingin. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak tangan energi besar yang berukuran puluhan kaki muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum menghancurkan dengan kejam ke bawah. Sidik jari angin besar, bang! Pada saat sidik jari energi menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung di dalam telapak energi benar-benar terlalu menakutkan. Oleh karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Sidik tangan energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Serangan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa 2 bayangan aneh dari Yun San ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dibanting dengan keras ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua bayangan itu menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi menyusul Xiaoyan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Saat dia mengamati 2 bayangan yang sekali lagi berhasil menyusul Xiaoyan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 1 bayangan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan yang menakutkan sedang disiapkan. Mereka segera mengeluarkan teriakan keras dan mereka dengan ganas menabrak Xiaoyan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiaoyan untuk lolos dari kematian jika dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiaoyan ditekan sampai menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan itu membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiaoyan di dalamnya. Itu seperti langit dan bumi datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini adalah setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kelopak mata Xiaoyan berangsur-angsur bertambah berat.
Mereka berkedip perlahan dan kegelapan dengan tenang melanda sebelum kekuatan menakutkan mencapai dirinya. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya sangat menyesal. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia dengan lembut bergumam. Keke, anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Mystic Cloud Sect menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi ekspektasi saya. Suara tua tiba-tiba dan samar-samar terdengar di kegelapan. Suara yang akrab dan hangat menyebabkan hati Xiao Yan yang sedingin es dan tanpa harapan tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Biarkan guru lamamu mengambil alih dari sini. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba muncul dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiao Yan, yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Pupil hitam yang awalnya gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih, tampak sangat aneh. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.